ketika kita punya materi yang berlebih, tentu saja ini akan menjadi bermanfaat ketika kita berbagi kebaikan bersama dengan orang yang membutuhkan. Ya kan? Semakin banyak rezeki yang akan didapatkan. Hukum tabur tuai. Betul. Iya, semakin banyak menabur, semakin banyak yang kita tuai. Bintang tamu yang satu ini begitu banyak kebaikan yang ia tabur, dan kita juga ingin tahu apa sih rahasianya sampai bisa sesukses seperti sekarang. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Crazy Rich asal Aceh, Sheila Saukia. Apa kabar? Selamat pagi. Ngeri kali bajunya loh. Luar biasa loh. Kayak mana ini Kak Sheila? Ya Sehat Kak Sheila Saukia? Alhamdulillah. Selamat datang kembali loh di sini ya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Kak Sheila Saukia dari Aceh. Kemarin kita tahu ada kasus KDRT yang jadi viral di media sosial, Cut Intan Nabila. Dan yang jadi viral juga bahwa ternyata Kak Sheila Saukia ini membantu Cut Intan Nabila untuk akhirnya bisa bertemu dengan ayahanda tercinta. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa prosesnya. Ini dia. Ya. Silakan. Saukia di pagi-pagi Ambiar. Jadi hubungannya Kak Sheila Saukia sama Cut Intan Nabila itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya karena kita satu daerah ya, kan ada baru dia posting 10 menitan kita udah lihat sebenarnya. Jadi aku tanya sama tim, ini orang Aceh, coba cari tahu dulu ini. Sebenarnya awalnya nggak kenal, tapi tim saya yang kenal sama mereka. Jadi aku bilang, aduh ini udah keterlaluan, bantu coba cari tahu. Aku gerakan tim terus waktu itu, waktu belum terlalu banyak yang nonton. Jadi tolong coba cari tahu anak ini di mana, kita harus bantu, kita harus selamatin gitu kan. Ternyata langsung dapat hari itu juga. Ada teman saya juga si Wawa ya yang bantuin, langsung datang ke rumahnya. Waktu itu di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, langsung si Wawa datang ke rumahnya di Bogor, langsung diselamatin. Aku bilang aku selamatin ke hotel. Waktu itu belum ada yang tahu ya. Waktu itu aku amankan dia ke hotel dulu keluarganya, karena waktu itu dia dikejar-kejar juga kan. Jadi kayaknya rumahnya udah nggak aman. Jadi aku bawa ke hotel, aku izin keluarganya dulu kalau Intan udah sama aku. Jadi selama 7 hari itu dia memang biar dia tenang dulu di hotel sama anak-anaknya, aku boyong dulu ke hotel gitu ceritanya. Kak Sheila Saukia, jadi secara kedaerahan primordialismenya juga tumbuh hadir karena sama-sama dari Aceh. Tapi apa yang melatar belakangi dari seorang Sheila Saukia akhirnya tergerak untuk aku mau bantu Cut Intan Nabila walaupun nggak kenal? Trauma ya, lebih ke trauma. Ini anak kasihan ya, karena dia merantau ke Jakarta. Aku ngerasa ini anak merantau ke Jakarta dari Aceh, kasihan. Terus aku memang gak suka yang namanya KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu gitu sesama perempuan ini harus kita tolong. Sebenarnya bukan hanya Intan aja ya, karena dari Aceh kan semua wanita itu sebenarnya nggak boleh dikerasin gitu. Kita kan harus disayangi, dicintai gitu. Jadi aku memang kita tuh harus aku tuh tergerak banget untuk ini kita bantuin, ini kita tuntun, ini anak sayang. Apalagi anaknya masih bayi, masih berapa ya? Masih 2 minggu. Dan dia baru sesar. Agak ketentang juga sih sesarnya. Keadaan secara psikis ketika Sheila Saukia ketemu sama Cut Intan Nabila itu seperti apa? Hancur sudah pasti, tapi hancur. apa yang mentalnya hancur, lebih ke mentalnya. Anak-anaknya masih kecil dan anak-anaknya juga masih, kalau kita bilang rapat-rapat ya, masih batita. Jadi umur 4 tahun, 3 tahun, terus bayi 2 bulan. Jadi dia memang kayak udah digerakkan sama Tuhan, bantu hambaku yang ini gitu. Maka dari situ tergeraklah untuk ya baik. Kita juga mau kasih lihat barangkali ini juga yang dirasakan bukan hanya oleh seorang Sheila Saukia, tapi kita bukan hanya wanita tapi pria yang menyaksikan yang punya hati melihat kejadian tersebut. Sheila Saukia semakin geram lihat video asli rekaman KDRT yang dialami Cut Intan Nabila. Menjerit, aku ya Allah. Kak Sheila membawa ke hotel 7 hari di hotel.
Kemudian gimana ceritanya sampai akhirnya Kak Sela bisa menghubungi ayah dari Cut Intan Nabila untuk bisa terbang ke Jakarta dipertemukan secara langsung? Sebenarnya itu bukan aku yang hubungi, tapi ayahnya tergerak hati memang harus berangkat. Tapi sebenarnya si Intan nggak ngasih ayahnya berangkat, karena kan ada adik-adik juga yang tinggal di Aceh gitu. Jadi tiba-tiba ayahnya hubungi suami, teman dari ayahnya hubungi suami kalau ayahnya mau berangkat, tapi Intan nggak tahu gitu ceritanya. Karena Intan udah larang karena sayang adik-adiknya di Aceh yang tinggal gitu. Jadi ya udah pas kita arahin langsung ke hotel. Di situ momen harunya, masya Allah, memang seorang ayah lihat anaknya ya. Ayahnya nggak tahu juga separah itu gitu, karena si suaminya memang baik banget. Kita mau kasih lihat ini momen haru ketika pertemuan Cut Intan Nabila bersama dengan ayahnya yang terbang langsung dari Aceh. Di saat momen pertemuan ayah Anda Cut Intan Nabila bersama dengan putrinya, apa yang disampaikan sang ayah untuk Cut Intan Nabila? Waktu itu ayahnya bilang pakai bahasa Aceh ya, aku tuh ada janji sama suamimu. Mungkin waktu ijab kabul ya. Di situ kita merinding semua. Aku tuh ada janji, ini harus ayah selesaikan sama dia. Aku tuh menitipkan sama dia, kamu itu dengan janji, dia bilang. Aku harus ketemu dia gitu. Tapi ayahnya masya Allah ya, seorang ayah yang bisa mengendalikan emosi, Bijaksana ya. bijaksana, tetap maunya dia ketemu baik-baik sama suaminya untuk menyesuaikan dengan baik-baik. Tapi ayahnya memang pengen ketemu waktu itu sama suaminya untuk kayak membicarakan, aku menitipkan anakku dengan janji. Mana janji kamu? Iya, janji kamu waktu ijab kabul mungkin gitu. Akhirnya sudah ketemu ayahnya dengan suaminya. Itu kita nggak tahu ya kelanjutannya gimana ya. Kalau sekarang Cut Intan Nabila berada di mana? Ini ada dia sama anak-anaknya, tetap ini juga, tapi sekarang lagi cari-cari rumah juga. Oh, di Jakarta? Iya, di Jakarta. Oke, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu statement dari seorang Sela Saukaya yang tidak mengizinkan Cut Intan Nabila untuk mencabut laporan. Oke ya Kak. Oh, banyak. Ada yang lebih parah dari video yang viral di media sosial. Itu cuma sebagian Itu berarti ya hanya Kak ya? sebutiran debu. Debu loh, Masya Allah. Pokoknya laki-laki ini gila kalau aku. Wanita secantik itu ya. Ya, Masya Allah. Speknya udah sempurna banget. Intan itu cantik banget loh. Aslinya Masya Allah dia memang wajah Aceh gitu. Kok bisa ya gitu loh. Sela, kita juga mau kasih lihat yang satu ini masih berhubungan dengan Sela Saukia dan juga Cut Intan Nabila. Dituduh ikut campur rumah tangga Cut Intan Nabila, Sela Saukia murka. Gimana murkanya, Kak? Murka Durjana. Perlu saya wakilin? Gimana Kak Sela? Jadi itu yang namanya netizen ya, udah biasa pasti ada lah. Kita niat bantu aja pasti ada yang salah aja di mata mereka. Jadi aku skip aja, aku abaikan aja. Yes, baiknya begitu memang. Pokoknya tetap cantik. Iya. Tapi Kak Sela, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya. Apabila nanti pada akhirnya Cut Intan Nabila justru mencabut laporannya, gimana Kak Sela? Murka juga dong. Murka, aku menjerit, aku yang pertama menjerit memang. Aku bilang jangan kasih pelajaran, karena ini bukan sekali dua kali Intan. Pokoknya aku udah Ya. dan dia juga nggak bisa loh mencabut lapor itu, dia nggak bisa karena yang laporin itu banyak. Yang laporin itu banyak, maksudnya gimana ya? Dari kepolisian juga ngelaporin dia. Jadi nggak bisa si Intan aja sendiri yang cabut, itu nggak bisa ternyata. Oh, jadi bukan hanya, saya baru tahu. Saya pikir selama ini hanya korban yang bisa melaporkan. Pokoknya nggak bisa tuh dicabut. Ya kan Pokoknya kalau ormas Nggak bisa sembarangan dicabut karena tidak hanya Aku Nabila gimana? sebagai istrinya yang melaporkan, tapi ada juga yang melaporkan. Ya kan ormas-ormas kan misalkan dari perwakilan wanita, perwakilan wanita. perempuan. Ada berapa laporan sepengetahuan Kak Sela Saukia? Nggak tahu ya, pokoknya seingat aku katanya memang kalau si Intannya cabut nggak bisa. Pokoknya tidak semudah itu kisah. Nggak semudah itu, nggak bisa karena ada ingat itu full ghost. karena pokoknya bukan aku nggak salah dengar, pokoknya ada yang laporin lagi nih selain dia. Jadi nggak bisa. Ya, semoga ini juga dijadikan pelajaran bagi siapapun bahwa kekerasan terhadap pasangan, suami ataupun juga istri tidak boleh dilakukan pun dalam agama kita. Memang ada hal yang menyatakan bahwa boleh dipukul, tapi dipukulnya seperti apa? Dipukul yang tidak menyakiti, seperti ditepuk misalnya. Iya. Gimana, Grian? Ditepuk, nggak boleh ditepuk. Ya nggak boleh gini. Nggak kekerasan juga loh. Ya. Dengan verbal saja itu bisa lebih Betul. menyakitkan. Hati itu bisa. Verbal, non-verbal, dan juga psikis. Betul. Ada Jadi menurut saya yang dilupakan. terpenting perempuan jangan mau diperlakukan tidak
baik atau tidak dihargai atau diperlakukan kasar, kita harus Pun juga menolak. sebaliknya. Harus berani speak Baik. up. Tapi ini juga sampai akhirnya seorang Sheila Saukia memberikan satu hadiah yang mudah-mudahan ketika Cut Intan Nabila mendapatkan hadiah ini, dia bisa mendapatkan begitu banyak sekali hikmah di sana. Amin. Rezeki Cut Intan Nabila usai jadi korban KDRT suami dihadiahi berangkat umroh oleh Sheila Saukia. Emang crazy bener ya. Semoga rezekinya tambah berlimpah ya. Oke, Sheila Saukia, gimana kalau membuka hotline untuk laporan korban KDRT? Jadi semua berangkat Jadi korban umroh ya. KDRT, jadi berangkatin umroh sama Sheila Saukia. Ya. Jadi buat para perempuan-perempuan KDRT tolong ya. Hubungi Kak Sel. Hubungi Kak Sela. Ya, semoga Nanti tidak ada diumrohin. lagi. Semoga tidak ada lagi korban KDRT ya, Harus baik berani verbal, speak non verbal up. dan psikis. Iya. Harus berani. Tapi Kak Sheila Saukia, terima kasih banyak. Tentu saja ini juga membuka mata hati siapapun yang menyaksikan. Ya. Tidak boleh melakukan KDRT pun juga yang sekarang saat berada dalam posisi mendapatkan kekerasan verbal, non verbal, psikis dari pasangannya. Silakan untuk speak up. Kita tahu bahwa mungkin dalam keadaan yang dalam tekanan sulit untuk menceritakan. Tapi Ya. setidaknya cobalah bercerita kepada orang terdekat. Itu adalah salah satu cara yang paling termudah ya. Tapi ngomongin soal Sheila Saukia, kita juga kali ini akan hadirkan bintang tamu lainnya berhubungan dengan beliau, adiknya yang baru saja menikah, dan kabarnya pernikahannya di Aceh ini sangat luar biasa. Sampai viral di mana-mana. Mana, ya. Karena Kak Sheila Saukia juga nyawer katanya, sawerannya luar biasa. Kita akan hadirkan pasangan yang berbahagia, adik dari Sheila Saukia, ada Herlin Kenza dan juga Daryl Realdi. Berbahagia. Herlin dan juga Daryl, Agak betul ya? munduran Mundur sayang, sedikit. ya. Selamat Munduran lagi pagi, sedikit. selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selamat dan kami ucapkan Om sayang ya. terima kasih. Aduh cantik sekali ya pengantin ini. Dua-duanya Bulunya bagus ganteng. Shimmering gimana gitu. Guys, kalau bawa pengantin tuh beda ya. Iya kan, wangi. Wangi. Ini pengantin, ini calon pengantin. Amin. Amin dong. Oh, begitu. Kita mau kasih lihat ya bagaimana momen kebahagiaan. Manis banget tuh. Dibener. Oh, di bener. Momen kebahagiaan mereka yang rekam dalam ini. Aduh, kayak Natalie Oscar ya. Kalian inget gak sih kalau Herlin Kenza ini pernah waktu kita masih tahun pertama datang pakai gaun ungu yang Yang panjang. Ya, Waktu ini itu pernah Herlin. datang. Sekarang datang lagi gaunnya putih, gaun pengantin. Pengantin sekarang. Kenal di mana sih kalian Herlin sama Daryl itu? Coba duluan. Jadi aku sempat lihat dia di ini ya, di beranda Instagram. Oh, dari Instagram. Lantas, Terus aku iseng kayak nge-DM gitu. kamu yang DM duluan. Oh. Ih, gatal kali kau. Ya enggak apa-apa emansipasi. Kenapa enggak? Baru tahu. Jadi kau DM duluan. Iya. Kau DM DM-nya kalimat gimana? pertamanya Nggak, apa? sebenarnya nggak DM sih, dia tuh kayak bikin story kata-kata gitu motivasi. Jadi aku kayak bikin api. Oh, kasih Membara, perasaannya membara. Ketika diberikan respon emotikon api, kemudian apa yang kamu lakukan? Apakah kamu langsung kirim DM setelah itu, Daryl? Langsung jawab gitu misalnya. Saya kirim jempol kemarin. Gimana? Oh, jadi nanas, jempol gini apa gini? Jempol gini dong. Satu apa dua? Satu. Api, jempol. Lantas percakapan berikutnya apa? Baru saya yang bilang salam kenal, saya bilang. Setelah itu berlanjut chat. Terus tukar nomor telepon. Setelah itu Enggak, belum mau dulu ya Herlin awalnya ya. Ini juru bicara boleh diem nggak? Tahu soalnya gue jujurnya. Ya udah biarin nanyanya sama ini, bukan nanya sama ini, tolong ya. Kita kan mau tahu pengantinnya, diem dong. Oke, chat. ya chat. Abis itu banyak apa namanya kayak kadang chat, kadang enggak gitu. Bahkan kita sampai
dia penasaran sama umur berapa. Oh iya umur. Dia sampai kirim KTP sama dia. Jadi awalnya tuh aku kan ngelihat emang ada ya di Indonesia cowok kayak gini ganteng gitu. Lihat. Yang ganteng banyak. Terus kamu minta KTP-nya? Enggak, jadi aku nanya, kayaknya maksudnya penasaran aja gitu kan Kak. Terus aku nanya, kamu umurnya berapa gitu. Terus dia bilang, Bilang apa? Bilang apa? Lucu ya kalau masih ini ya. Jawaban kamu apa, Daryl? Terus waktu itu dia bilangnya, umur aku berapa ya? 17 ya? Aduh. 17? Iya. Iya, canda. Canda. Jangan, serius. 17. Oh my God. Itu 2 tahun yang lalu. Sebentar. Enggak, itu 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sekarang Daryl umur berapa? 20 tahun? 20. Sekarang 20. Herlin berapa? 29. Brondong. Itu sebenarnya pengakuan kita tuh perdana di sini sih. Perdana di sini. Wow, terima kasih banyak. Dan tidak ada masalah. Daryl, lo berarti berondong ya, Say? Ya ampun, masih umur 20 tahun lo berani nikahin 29, Say? Ada 9 tahun. Anakku aja 22 tahun. Oke, coba kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Ini perbedaan usia antar mereka. Bronca memang. Menikah terpaut usia 10 tahun, Herlin Kenza dan brondongnya Daryl. Karena terkendala restu. Tambah-tambahin. Dan dari Rialdi pernah terkendala restu orang tua memang. Sudah gimana tuh? Memang. Kasela Saukia coba mewakili keluarga dari Herlin ya sebagai seorang kakak. Melihat adik menjalin hubungan dengan pria 10 tahun lebih muda. Saat itu gimana tanggapan keluarga? Saat itu aku nggak sanggup pikir ya. Aku nggak sanggup pikir. Aku yang astagfirullah. Seumur adikku yang bungsu. Tuhan gitu ya udahlah dia yang jalani ya kan. Iya. Jodoh juga kita pestakan lah gitu. Ya. Amin sepanjang masa. Jadi itu terkendala restunya tuh dari siapa sebetulnya awalnya? Dari pihak Pihak Herlin. Pihak Herlin. Tapi apa yang membuat Herlin akhirnya bisa jatuh cinta kepada pria yang 10 tahun lebih muda usianya? Serem deh. Apa yang Herlin, apakah kamu bisa kayaknya ini nih, he is the one. Tapi ini nikah yang pertama kan? Enggak. Oh, berarti kamu janda maaf. Iya. Enggak apa-apa ini ada teman saya. Ada 3, ada 3 jangan sedih. Tidak masalah. Oke, apa yang membuat kamu jatuh hati sama pria yang 10 tahun lebih muda? Jadi waktu itu dia tuh gimana ya komunikasinya itu bener-bener kayak singkat gitu ya, beda sama cowok-cowok pada umumnya. Oh, straight to the point. Jadi maksudnya dia tuh bener-bener nggak pernah ngegombalin apapun. Wow. Jadi gimana pas tiba-tiba nikah tuh ngombalnya gimana? Kamu nikah sama aku yuk gitu? Enggak juga. Jadi udah ini ya, udah selalu ditanyain ya. Dorongan keluarga. Dorongan keluarga. kedua belah pihak keluarga juga udah pada nanyain kapan kalian nikah, kapan kalian nikah. Iya. Apalah arti perbedaan usia? Yang paling penting punya sama-sama rasa cinta, rasa sayang. Lihat dong Apa? mukanya 3 janda ini. Pengennya. Tapi kita mau kasih lihat ini momen pernikahan mereka ketika sang kakak Sela Saukia katanya nyawer. Kebayang nggak sih katanya tamu undangan 20.000 orang yang datang. Nyawernya berapa banyak tuh kira-kira ya? Kita lihat dulu. Rian, ditanya dulu dong sama Herlin, sama Sheila, sama Daryl. Ini pernikahannya di mana? Ini siapa sih dari tadi ngomong mulu deh? Kalau lu tahu ya lu Biar tahu. Ini bukan di Jakarta, ini bukan di Banda Aceh. Di mana? Ini 8 jam dari Banda Aceh. Di mana coba? Iya, di Benar Meriah. Jadi di kampung kelahiran kita. Iya. Ya namanya Lewajadi. Jadi dia di kampung memang di dalam banget dari Banda Aceh itu kita tempuh jarak daratnya 8 sampai 9 jam. Oh, Jadi di 20 kampung. orang tamunya. Yes. Wow, dikit lagi nyanyiin konser Coldplay loh itu. Iya. Banyak banget. Kok bisa banyak banget, Shell? Karena kita umum. Undangan Pesta rakyat. Jadi Ayo, semuanya yang mau boleh datang. Semuanya sih nggak ada undang-undangan spesial nggak ada. Cateringnya gimana ya?
Cateringnya kebetulan orang-orang kampung situ yang masak. Kita beli Kebersamaan ya. Kita beli 2 ekor sapi besar, dimasak tuh gitu. Alhamdulillah ya, bisa berbagi kebahagiaan, berbagi berkah juga buat orang-orang. Iya, Dan berkah. saya yakin Anda doakan juga banyak. Selamat, semoga menjadi keluarga Selamat sakinah. ya. Selamat. Mari sesaat lagi. Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar geger. Itu adalah sebuah video klip di mana video klip tersebut kita lihat bersama-sama ada seorang Meriam Bellina tidak sendirian tapi bersama dengan seorang penyanyi kawakan dengan suara yang begitu luar biasa dan sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar ada Lucky Octavian. Selamat pagi Lucky, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Lucky. Terima kasih, thanks for having me. Jadi berkolaborasi ceritanya Tante Mer sama Lucky. Yes. Yes, kurang lebih seperti itu ya. Ini kayaknya lagunya bukan lagu baru sebetulnya ya. Lagu lama, tahun 88. Tahun 88. Apa judulnya Tante Mer? Jangan pernah kau ragukan. Jangan pernah kau ragukan. Dulu dinyanyiin Tante Mer sendiri? Sendiri. Kenapa sekarang akhirnya memutuskan untuk mengajak Lucky Octavian untuk berkolaborasi? Why not? Nggak dengar suaranya. Aduh, terima kasih. Luar biasa banget suaranya. Itu proses untuk memilih seorang Lucky Octavian, apakah karena memang ada kedekatan, kenal, atau karena memang ngefans sama suaranya, atau gimana? Sebenarnya karena Mas Nyo ya. Ya betul, kebetulan memang aku sekarang berada di label yang dimana Bapak produser kita kebetulan hadir, Mas Nyo. JK Records kan dulu 80-an sangat hits sekali ya dengan julukan bidadari-bidadari JK. Nah, Kak Mer salah satu penyanyi yang hits pada saat itu dan kebetulan saya masuk di labelnya JK tahun 2020 sebenarnya waktu pada saat Covid gitu kan. Akhirnya Mas Nyo awalnya sih sebenarnya belum dikolaborasikan, dibuat proses untuk album solo saya. Nah kemudian seiring waktu berjalan, singkat cerita akhirnya Mas Nyo menawarkan, Ki duet mau nggak sama Kak Mer gitu. So why not? Ini sebuah apa ya, sebuah hal yang mungkin satu saya merasa bangga, kedua percaya nggak percaya, are you sure gitu kan, karena ya siapa yang nggak kenal Kak Mer. Tapi ini merupakan tantangan buat aku sendiri di dunia industri musik, apalagi membawakan lagu hits yang sudah sangat terkenal sekali dan dibuat baru, diduetkan, dan prosesnya memang sangat unik. Dan musiknya pun juga dibuatnya kan di London dengan Mas Nyo. Jadi dibuat orkestra semuanya. Ya itu yang membedakan musik yang lama sama musik yang baru. Sekarang ya. Tante Mer, apa yang memutuskan Tante Mer untuk kembali terjun ke dunia tarik suara? Padahal kita juga tahu dulu memang tarik suara, tapi kan orang juga banyak mengenal sebagai seorang aktris di dunia peran. Iya, sebenarnya dalam segi waktu ya, kita nggak bisa terlalu rakus sih. Kalau udah di sinetron atau apa kan kita waktunya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Udah di situ aja terus. Tapi ya off air masih terus Harus jalan bisa sih. memilih gitu. Iya, gitu. Kita mau lihat dong ya, gimana kolaborasi antara... Ayo dong. Coba dong secara live. Let's go, silakan. Biar pengantin bisa dansa ya. Dansa ya, pasti pengantin dansa sini. Ayo pengantin. Ini wedding singernya luar biasa loh. Dansa memang. Oke, kita akan melihat penampilan Meriam Bellina, Lucky Octavian. Jangan pernah kau ragukan. Jangan kau ragukan di Pagi-Pagi Ambiar. Untuk kedua mempelai yang berbahagia.